Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah nama lain dari Hananya, Misael dan Azaria. Mereka termasuk dari orang-orang muda dari Yehuda yang bersama dengan Daniel turut dibawa ke Babel dan dipersiapkan untuk bekerja bagi raja dalam kerajaan Babel. Bersama Daniel, mereka menunjukkan kecerdasan, kecakapan dan hikmat yang luar biasa. Ketika Daniel berhasil menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar, Raja menganugerahkan Daniel jabatan sebagai petinggi kota Babel, namun Daniel memilih untuk tetap tinggal dalam kerajaan, sementara jabatan tersebut diberikan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Menariknya, setelah memiliki jabatan, dan meskipun tinggal di negeri asing, namun mereka tetap teguh pada iman dan ketaatan kepada Tuhan. Pada suatu hari, Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas besar dan memerintahkan semua rakyatnya untuk menyembah patung tersebut. Semua orang harus bersujud, namun Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak. Mereka menolak berkompromi dengan iman mereka kepada Tuhan meskipun tahu risikonya sangat besar. Penolakan ini mengakibatkan Raja Nebukadnezar marah besar, dan akhirnya memasukkan mereka ke dalam tungku api yang dipanaskan 7 kali lipat. Saking panasnya, bahkan orang yang melempar mereka ke dalam perapian mati terbakar. Cerita selanjutnya seperti yang kita ketahui bersama. Ketika Raja Nebukadnezar melihat ke dalam tungku, ia terkejut melihat ada sosok keempat yang menyerupai anak Tuhan, berdiri bersama ketiganya, dan melindungi mereka dari kobaran api. Saat keluar dari tungku, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terluka, bahkan pakaian mereka tidak berbau asap. Peristiwa ini mengubah pandangan Raja Nebukadnezar, sehingga ia memuji Tuhan bangsa Israel. Kisah ini bukan hanya sekedar sebuah pertunjukan mujizat yang luar biasa, namun juga relevan bagi kita saat ini karena mengajarkan tentang keberanian dalam mempertahankan iman, dan penyertaan Tuhan yang besar bagi kita sekalipun dalam tekanan besar. Terkadang, kita mungkin berdoa agar dihindarkan dari api masalah atau kesulitan, namun Tuhan seringkali bekerja justru di dalam kesulitan tersebut, menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk melaluinya. Tuhan mungkin tidak selalu menjauhkan kita dari masalah, tetapi Ia selalu menyertai dan menguatkan kita di tengah persoalan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa masalah atau api, kehidupan yang kita alami bisa menjadi sarana di mana Tuhan meneguhkan iman dan mengungkapkan kuasa-Nya.